Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan negeri, era kita menanti berseri. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Ini banyak ini siapa? Keluar tapi duduk di sana ya. Ini sama Mama. Sikap yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Budi M.Psi Klin MD, yang kami hormati Kepala Sekolah dan seluruh guru dan staf Mutiara High School. Good evening all parents of Mutiara High School dan seluruh audiens yang telah bergabung pada acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat berupa kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua, sehingga bisa bersama-sama menghadiri acara sosialisasi online bertema implementasi coaching dalam pembelajaran di rumah yang akan disampaikan oleh psikolog sekolah kita, yaitu Bapak Arif Budi M.Psi Klin MD. Selamat sore, Bapak Arif. Belum connect ini di sini. Bentar. Sekali Pak Arif. Baik, perkenalkan saya Pita selaku pembawa acara pada sosialisasi ini menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh audiens yang dengan penuh semangat menghadiri acara sosialisasi ini. Pada sore hari yang berbahagia ini, acara yang akan kita lalui adalah yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SDS Mutiara Hati, yang ketiga, materi, yang keempat, tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Semoga acara sosialisasi pada sore hari ini dapat kita lalui dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SDS Mutiara Hati, Mem Laila Maulida SPD. Untuk Mem Ella, saya persilahkan. Terlalu banyak kegiatan. Baik, berganti layar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak Arif Budi selaku psikolog kami. Dan selamat sore untuk all parents, student semuanya, dan Memister yang sudah bergabung di sore hari ini untuk implementasi kita ya
ya kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan selama 3 hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya semuanya, kerjasamanya juga dari seluruh pihak yang mendukung untuk kegiatan kita hari ini. Baik, Pak Arief, sehat Pak Arief? Semangat ya Pak Arief? Tetap semangat pastinya. Apakah suara saya bisa terdengar Pak Arief? Masuk Pak Arief suara saya. Kita tes dulu. Iya. Sepertinya tidak terdengar ya. Oke, baik, langsung saja karena juga hari ini kita ada waktu sekitar 1 jam untuk pemaparan materi terkait implementasi coaching siswa di rumah yang dilaksanakan di rumah. Jadi itu tema yang kita ambil hari ini dan yang pasti saya sangat berterima kasih sekali dari Pak Arief yang nanti akan menyampaikan paparan yang secara detail. Yang pastinya ini kita laksanakan secara umum, jadi bisa diakses oleh semua wali murid, baik dari playgroup, TK maupun SD Mutiara Hati. Dan tentunya dari umum pun juga bisa mengikuti. Oke, all parents semuanya dan student. Ini saya juga sudah melihat banyak anak-anak yang sudah gabung. Ada Prince, ada Nanda, ada Nando, dan semuanya. Yang pasti semangat hari ini, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Arief bisa menambah wawasan terkait edukasi psikologi ya untuk kita semuanya. Yang pastinya juga akan ditindaklanjuti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti bulan Oktober kita juga akan ada event kedua di semester 1 ini terkait untuk kegiatan Psikologo to School. Dan langsung saja Pak Arief, untuk kegiatan hari ini, monggo untuk kesempatan waktu dan tempat kami persilahkan ke panjenengan untuk penyampaian materi sejelas-jelasnya. Dan apabila ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, atau ada hal-hal yang mungkin selama tadi ada kegiatan konseling mungkin juga belum bisa secara langsung tersampaikan, mungkin saat ini nanti bisa disampaikan dan tentunya yang sesuai dengan tema kegiatan hari ini ya Mah ya, Bapak semuanya. Oke, itu saja untuk awal pembukaan dari saya. Semoga tidak menyita waktu yang banyak juga karena waktunya sangat terbatas. Ini sudah jalan 16 menit. Semoga dalam waktu yang sekitar 45 menit nanti semuanya tersampaikan dengan secara optimal. Baik, Pak Arief, mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan dan all parent tetap semangat semuanya ya. Dan bisa pakai background yang seperti kami pakai hari ini ya. Sudah saya share di grup, juga di di kolom chat juga sudah saya share. Monggo panjenengan download, bisa dipakai juga sebagai background kita. Oke. Monggo saya minta nanti bisa on kamera semuanya. Terima kasih, tetap semangat, sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mem Ella atas waktunya. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Arief Budi, MPC Clean MD. Namun sebelumnya, perkenankan saya untuk sedikit menceritakan profil dari beliau. Baik, Bapak Arief Budi lahir di Madiun pada tanggal 14 Maret 1977. Beliau berkuliah di Seoul National University dan beliau ini memiliki banyak kualifikasi seperti Certified Brain Gym 101, Certified Hypnotist and Hypnotherapist Indonesian Board of Hypnotherapy Jakarta 2007, lalu Public Speaking James B Jakarta pada tahun 2008. Selanjutnya untuk pekerjaan sekarang yaitu konsultan pernikahan di Pusat Pelayanan Keluarga Provinsi Kaltara, mediator kasus pernikahan dan kekerasan seksual, profesional konselor dan terapis SNEEP, Lembaga Anak Berkebutuhan Khusus Jakarta, dan lain sebagainya. Untuk Bapak Arief Budi, saya persilahkan. Biar ngobrol aja dulu sama. Halo, dengar suara saya? Halo? Iya. Dengar bisa Ya. Ada suara saya? dengar. Ya, terdengar. Oh iya, dengar. Oke.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita ngobrol hal-hal yang simpel saja terkait proses perkembangan anak-anak dan juga kita ngobrol bagaimana pentingnya kucing di dalam implementasi pembelajaran di dalam keluarga kita. Itu ya. Gimana, Mem Citra? Mem Pita ya hari ini ya? Iya Pak, Mem Pita. Ya, oke. Sambil kita ngobrol, izinkan saya untuk mempresentasikan dulu sebelum kita nanti banyak ngobrol ya. Oke, bisa dilihat gambar presentasi saya? Belum. Oh, belum ya? Oke. Belum terlihat Bapak. Ya, oke. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah, Pak. Oke ya, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita ngobrolin tentang kucing. Jadi saya menyampaikan materi ini kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit ke depan ya. Jadi sebenarnya apa itu kucing? Jadi kucing itu adalah percakapan bermakna yang dibangun dua arah yang menghasilkan proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Dimiliki oleh siapa? Oleh kucing kita, atau biasa disebut dengan bisa anak kita, bisa pasangan kita, bisa karyawan kita, atau siapapun yang kita ingin berubah arah kepada yang kita inginkan. Nah, di sini kita juga perlu melihat juga ya, memahami bahwa kucing itu, sore hari ini saya memberikan penawaran untuk alternatif bagaimana pola approach atau pendekatan kepada terutama anak-anak kita. Jadi kucing yang dilakukan itu tidak menasehati. Jadi terkadang kita sebagai orang tua terlalu banyak memberikan nasihat dan tanpa kita sadarin sebenarnya itu tidak memberikan dampak yang sangat efektif di dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Kucing tidak mengarahkan, tidak mendikte, tidak mengajari, apalagi memberikan labeling, bahkan sampai memberikan judgement kepada anak-anak kita. Jadi apa yang dimaksud kucing itu? Yang diharapkan dari proses coaching adalah mengajak anak memiliki tanggung jawab atas dirinya dan keputusannya, menghargai pendapat, pemikiran, dan keputusan anak. Kemudian mengajukan pertanyaan, membangun percakapan yang bermakna pada anak-anak kita. Oke, nah di dalam coaching ini kita harus memposisikan dan paham tentang kondisi atau peran kita sebagai orang tua. Yang pertama, memang peran kita adalah pengasuh, sebagai panutan, sebagai pendidik, dan ada tugas tambahan lagi yaitu menjadi coach. Coach itu apa? Pelatih emosi untuk anak-anak kita. Ya, oke. Nah, hal yang perlu dipahami bahwa di dalam melakukan coaching, kita harus memerlukan semua peran. Kemudian memainkan peran sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi kita harus mengikuti peran anak-anak kita atau kita sebagai seorang pelatih emosi pada anak-anak kita harus pintar memainkan peran kita atau turunkan umur kita 2 tahun di atas usia anak-anak kita. Itu pasti akan sangat lebih mudah sehingga anak tidak melihat bagaimana posisi kondisi kita dengan usia kita, dengan pemilihan bahasa pada kita, tetapi akan lebih efektif kalau kita yang menurunkan umur kita 2 tahun di atas usia anak-anak kita. Oke, sekarang keterampilan dasar yang harus dipahami dalam percakapan coaching. Yang pertama yaitu membangun kedekatan dan rasa aman. Itu penting sekali. Terus yang kedua mendengar dengan empati, mengajukan pertanyaan bermakna. Nah, seperti apa membangun kedekatan rasa aman pada anak-anak?
Karena terkadang banyak orang tua dan juga anak-anak beberapa hari ini selama kita melakukan pendampingan dan juga observasi psikologi, mereka menyampaikan bahwa tidak nyaman dengan ayahnya, tidak nyaman dengan mamanya terutama, karena mamanya ketika melakukan pendekatan kepada mereka selalu being evaluated, selalu mengevaluasi. Mama datang evaluasi anaknya, kenapa tidak belajar, datang lagi, evaluasi apapun diberikan komentar yang negatif. Kadang kita merasa bahwa yang kita lakukan sudah benar, tetapi sebenarnya tanpa sadar kita mengarahkan diri kita ke arah yang salah. Membangun kedekatan dan rasa aman yang pertama yaitu fokus kepada anak-anak kita, menerima apa adanya anak-anak kita. Sebelum kita melakukan coaching atau pendekatan yang membuat mereka merasa aman, coba sentuh hati kita sebentar. Sentuh hati kita. Samakan nafas kita dengan anak-anak kita. Rasakan energi positif yang kita punyai sampai kepada dia dengan kita menyamakan nafasnya. Terima mereka apa adanya. Meskipun kamu belum bisa fokus, kamu belum bisa tenang, Mama tetap menyayangimu. Mama berharap kamu jadi anak yang semakin fokus, jadi anak yang soleh, jadi anak yang lebih soleha. Terus samakan nafas kita, terima apa adanya anak-anak kita. Ingat, terkadang sebagai orang tua kita itu selalu berpikir bahwa kita berdoa sama Tuhan untuk mewariskan genetika yang baik-baik saja. Tapi kita lupa bahwa genetika yang buruk pun, kita juga menurunkan warisan itu kepada anak-anak kita. Yang berikutnya adalah hadir dan sabar. Ya, kita sebagai orang tua ketika hadir pada anak-anak, kita harus berpikir tentang kehadiran time and energy. Kita harus meluangkan waktu, tapi kita juga meluangkan tenaga. Terkadang kita punya waktu, tapi kita tidak ada power untuk dampingin mereka. Atau sebaliknya kita punya power untuk dampingin mereka, tetapi kita tidak punya waktu yang bisa bersamaan dengan anak-anak kita. Jadi jangan pernah memaksakan anak untuk memahami kondisi dan kesibukan kita, tapi kitalah yang harus memahami diri kita dengan kesibukan kita, yang harus kita sesuaikan dengan kondisional anak. Jadi kita yang harus memahami diri kita dulu, sebelum kita memahami diri anak-anak kita. Tidak menginterpretasi. Kosongkan pikiran kita, nikmatin obrolan bersama anak-anak kita. Nanti tanpa sadar kita akan tahu bagaimana arah pembicaraan kita ke depannya. Tidak menilai, apalagi melabelin anak-anak kita. Percaya pada anak dan diri sendiri. Hal unik yang saya temukan hari ini adalah ketika ngobrol sama seorang ibu. Dia malah bingung ketika tahu anaknya nilainya bagus, akademiknya bagus, karakternya bagus. Masa sih anak saya seperti itu? Nah, terkadang kita sebagai orang tua tidak percaya pada anak-anak kita. Nah, kita harus berpikir bahwa ada yang namanya self-efficacy. Self-efficacy itu adalah sebuah kondisi ketika kita percaya pada diri kita, bahwa kita sebagai orang tua bisa mendampingi dan yakin bahwa anak-anak kita akan bisa, karena kita sendiri sudah percaya bahwa kita bisa melakukan itu. Itu seringkali tidak terjadi pada orang tua. Oke, lanjut lagi. Yang harus kita lakukan sebenarnya adalah sesuatu hal-hal yang tanpa kita sadarin sudah kita lakukan di dalam kita melakukan bonding emosional pada anak-anak. Ada yang disebut dengan teknik mirroring. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dengan neuron mirror ya. Mereka di dalam otaknya, kenapa anak-anak itu tidak pernah belajar, tapi mereka sudah dengan cepat meniru, karena ada mirroring neuron di otaknya anak-anak kita. Yang harus kita lakukan bagaimana? Sejajarkan dulu posisi mata kita, harus sejajar dengan anak-anak kita. Kalau tinggi mereka tidak setinggi kita, berarti turunkan tinggi kita, atau ajak anak duduk dulu, kemudian posisi mata kita sejajarkan. Yang berikutnya kita lakukan adalah tentu memberikan senyuman yang paling manis pada anak-anak kita, supaya dia merasa bahwa kita tidak akan mengevaluasi mereka.
Setelah memberikan senyuman, berikan sentuhan, berikan energi cinta yang sangat kuat di telapak tangan Anda, kemudian sentuh dengan rasa sayang yang luar biasa pada anak-anak kita. Berikutnya adalah hadir secara utuh. Artinya apa? Tidak disambi beraktivitas apapun, tidak disambi sambil melihat HP atau apapun, supaya anak-anak kemudian merasa bahwa kita istimewakan. Yang terakhir, hindari nada tinggi yang akan membuat anak merasa tidak aman dan tidak nyaman. Oke, baik, sekarang di dalam mendengarkan penuh empati, jadi saya menyampaikan bahwa ketika mendengarkan penuh empati, itu adalah mendengarkan ungkapan verbal maupun nonverbal yang terjadi pada anak-anak kita. Baik gerakan tubuhnya, mimiknya, mukanya, body language-nya, atau mungkin kata-kata yang mereka pilih di dalam mengungkapkan sesuatu. Memberikan ruang untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Berusaha memahami apa yang dirasakan anak, mengulang apa yang disampaikan anak ketika mereka tidak jelas, sentuhlah dada kiri mereka atau usap lengannya kirinya ketika mereka sudah dewasa atau sudah mulai balik, ada area yang di mana kita tidak boleh sentuh itu, sentuhlah lengan kiri mereka, usaplah atas bawah sambil kita berusaha mengulangi apa yang sudah disampaikan anak-anak kita. Oke? Nah, yang perlu dipahami dalam implementasi coaching dalam pembelajaran di rumah, di situ ada situasi. Contoh, orang tua ngomong, anak pulang sekolah terlihat sedih dan menangis. Pendekatan yang tanpa empati pasti akan ngomong, kenapa kamu? Sudah, jangan sedih ya, ayo kita makan dulu. Itu adalah pendekatan tanpa empati. Terus bagaimana yang dengan empati? Nah, kita sebagai orang harus ngomong, kamu sedih ya, cerita yuk sama ibu. Ada sebuah kasus lagi situasi, ada namanya sibling rivalry, pertengkaran antara adik dan kakak yang biasa seringkali membuat heboh di rumah kita. Kakak cemburu karena ibu bermain bersama adik. Pendekatan yang tanpa empati pasti akan menyampaikan, jangan begitu sama adik kak, adik kan masih kecil, ayo. Disayang adiknya. Yang dengan empati pendekatannya bagaimana? Kakak kesal ya mama main sama adik. Kakak ingin main sama mama juga. Nah, memilih kata-kata itu akan ditangkap oleh otak manusia menjadi sebuah kondisional yang berbeda. Oke. Mengajukan pertanyaan bermakna. Anda bisa baca penjelasan saya di sini. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan terbuka, di mana jawabannya bukan ya atau tidak. Pertanyaan yang diharapkan terbuka adalah pertanyaan yang lebih menggali pikiran atau perasaan anak. Pertanyaan yang lebih fokus pada solusi atau masa depan anak. Yang perlu diperhatikan adalah cermati pemilihan kata. Mengganti kata mengapa kamu sedih menjadi apa yang membuatmu sedih. Atau boleh diceritakan lebih jauh, nak. Oke, jadi kata-kata mengapa kamu tidak mengerjakan PR dirubah menjadi apa yang membuatmu belum mengerjakan PR. Oke, dengan begitu, kalau anak atau mungkin kita, kemudian ada orang yang ngomong atau berbicara dengan kita, mengapa terlambat? Tentu seakan-akan kita itu berbuat kesalahan yang besar. Tetapi berbeda kalau seorang kepala sekolah yang sangat fleksibel bertanya pada stafnya, pada rekan gurunya, apa yang membuat ibu guru terlambat. Tentu itu akan jauh lebih nyaman untuk mereka mengungkapkan keluh kesah dan kenapa mereka terlambat. Oke. Yang berikutnya adalah mengganti kata tetapi menjadi dan. Terkadang ketika kita berhubungan dengan anak-anak, kamu itu sebenarnya pinter loh. Tetapi begini loh, kamu kan harusnya bisa begini, tetapi kamu begini loh. Nah, itu harus dirubah menjadi kata dan. Kamu itu pintar, Kak, dan rajin.
Oke, itu jadi tentu akan jauh lebih nyaman. Mengganti kata harus bisa menjadi bisa saja. Kakak itu harus bisa. Kakak itu harus mengerjakan ini. Kakak itu harus melakukan ini. Kakak harus sholat. Menjadi kakak bisa sholat. Oke, itu akan jauh lebih nyaman. Baik, sekarang ada situasi. Kita sudah masuk ke pertanyaan bermakna. Orang tua selesai membacakan cerita. Cara kita bertanya adalah, apa yang kamu rasakan kalau kamu menjadi anak itu? Apa ya yang kira-kira dia rasakan? Jadi saat membacakan cerita pada anak-anak kita, diharapkan bahwa kita sebagai orang tua yang membacakan cerita itu untuk tidak tadi mohon maaf, screen-nya belum sempat ter-share ya. Betul ya? Oke, jadi perlu saya ulangin atau kita lanjutkan dengan tanya jawab saja? Mem Citra, Mem Pita. Halo? Iya, Bapak. Iya, saya tidak mengerti kalau screen sharing-nya tidak tercapai. Tapi mungkin kita bisa dialog saja sambil ngobrol dengan orang tua. Seperti apa? Iya. Iya. Oke, silakan saya sampaikan kepada Mem kita. Jadi kalau kita nanti ada yang diobrolin, kita lebih ngobrolin atau ada pertanyaan, karena saya juga belum familiar sekali dengan Google Meet. Iya, Bapak. Silakan. Yuk. Ya, terima kasih kepada Bapak Arief atas penyampaian materinya yang sangat berharga. Ya, pada dasarnya kita sebagai orang tua wajib menumbuhkan perasaan berarti kepada anak dengan cara tidak melabeli anak, menerima anak dengan apa adanya, percaya pada anak, dan mendengarkan dengan empati, dan lain sebagainya. Ya, baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada all parents dan seluruh peserta. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Silakan kalau ada yang bertanya, dan juga termasuk kepada Mem Pita, jika ada mungkin kasus sekolah yang juga kita bahas untuk membantu orang tua memulai untuk bercerita, silakan. Ya. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta dan all parents. Ya. Secara umum, gambaran materi pada hari ini adalah sebagai orang tua, kita wajib untuk menumbuhkan perasaan berarti dan perasaan secure kepada anak. Ya, betul Bapak Arief? Ya. Betul sekali, sepakat sekali. Ya. Karena kita sebagai orang tua adalah orang terdekat dari anak-anak, ya. Jadi usahakan kita adalah menjadi seorang figur yang mampu menumbuhkan perasaan nyaman pada anak, seperti itu. Ya. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara bahwa siapa yang paling berpotensi untuk melukai hati anak-anak kita, jawabannya adalah orang yang paling terdekat sama mereka. Siapa? Kita sebagai orang tuanya, kita sebagai ayah ibunya, dan kita juga sebagai guru di sekolahnya, atau mungkin saudara sekandung atau saudara terdekat, bisa jadi itu kakek dan juga neneknya. Seperti itu. Ya.
Nah, sekarang sebenarnya kucing itu diperlukan untuk apa? Itu untuk dalam rangka untuk kemampuan bertanya yang harus menjadi skill orang tua supaya bisa bertanya dan anak merasa bahwa mereka tidak sedang dievaluasi dan mereka juga merasa untuk sedang tidak diawasin oleh kita dengan pertanyaan kita. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, kalau di Google Meet biasanya ditaruh di mana ya? Atau mungkin bisa dicat di mana? Saya juga belum begitu memahami. Ya, bisa ditulis di kolom chat atau mau langsung on mic. Silahkan, all parents dan para peserta sekalian. Ya, bisa raise hand juga. Ayo silahkan, jika ada yang ingin didiskusikan. Oke, silakan atau mungkin tadi ada penyampaian bahwa materinya hanya di layar depan, jadi saya ulangin penyampaian materinya ya, sekilas saja. Oke, sudah bisa terlihat materinya? Bisa terlihat mem kita? dapat terlihat ya Pak? Ya. Yang kedua, ini sudah bisa terlihat materinya kedua. Halo? Ini materi yang kedua. Untuk materi yang kedua sudah terlihat di situ di layar. Ya sudah Bapak. Sudah. Oke. Nah, di situ coaching itu adalah sebuah alternatif penawaran proses pendekatan pada anak-anak yang di situ tampak untuk tidak menasihatin anak, tidak mengarahkan, mendikte, mengajarin, dan juga menghakimi anak-anak kita. Tetapi alternatif coaching di dalam pendekatan pada anak, terutama di profil pelajar Pancasila, di kurikulum Merdeka Belajar, itu lebih diintenskan karena coaching itu adalah sebuah pertanyaan bermakna yang akhirnya mampu mengarahkan anak untuk menemui jati diri dan potensinya sendiri. Jadi contoh mengajak anak memiliki tanggung jawab atas dirinya. Nah, ini saya lewatkan untuk kita langsung bisa melihat. Oke, kita ulangin screen-nya. Oke, sudah terlihat? Ya sudah. Oke, karena saya belum begitu familiar terkait ini ya. Nah, di dalam proses coaching ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan gerakan mirroring. Nafas sama dengan anak kita, posisi mata sejajar dengan anak kita, memberikan senyuman yang paling manis yang bisa mereka tangkap, disertai dengan sentuhan tangan di saat yang bersamaan ketika kita memberikan senyuman pada anak-anak kita. Yang berikutnya hadir secara utuh di mana kita tidak boleh nyambi dengan HP atau kegiatan yang lainnya. Makanya kenapa pada anak pertama kita harus mempunyai jadwal yang kuat bahwa anak pertama jatah dia adalah jam 7 sampai jam 7.30. Jatah anak nomor 2 jam 7.30 sampai jam 8. Itu adalah dalam rangka untuk mereka tahu waktu-waktu istimewa dengan orang tuanya, ayah atau ibunya, waktu khusus yang tidak akan diganggu oleh saudara lainnya. Selanjutnya pasti hindari nada yang tinggi pada anak-anak kita. Oke, sekarang mendengarkan penuh empati adalah sebuah kondisi di mana kita mendengarkan sesuatu yang tidak kita dengarkan. Sesuatu yang tidak kita dengarkan itu adalah bagaimana kita menangkap ungkapan verbal maupun bahasa nonverbal, gerak tubuh, body language, ekspresi muka yang ditunjukkan oleh anak-anak kita. Terus kemudian kita juga memberikan ruang untuk mengekspresikan anak-anak kita terkait pikiran dan juga perasaannya. Biarkan mereka menceritakan perasaannya, karena banyak sekali ibu-ibu yang terkadang ketika anaknya pulang, belum sampai rumah, mereka sudah bertanya di sepanjang perjalanan,
yang terkadang itu sangat membuat anak-anak tidak nyaman sekali. Terus selanjutnya perlu memahami apa yang dirasakan anak. Kamu sedih ya nak ya. Kenalkan anak dengan banyak emosional. Kamu cemburu ya nak ya. Kamu khawatir ya nak ya. Dari situ sangat menjadi penting sekali pada anak-anak untuk merasa kemudian mereka diperhatikan oleh kita orang tuanya. Oke, lanjut. Di sini ada contoh. Contoh situasinya anak pulang sekolah terlihat sedih dan menangis. Kalau orang tua yang kemarin, yang tanpa empati akan tanya, kenapa kamu nangis? Sudahlah, nggak usah sedih ya. Ayo sudah makan dulu. Yuk, sekarang makan aja. Nah, mereka orang tua yang dengan empati pasti akan bertanya, kamu sedih ya? Kamu cemburu ya? Kamu khawatir ya? Mau enggak cerita yuk sama ibu? Oke. Mungkin ada anak yang mereka belum mengerjakan PR atau mereka malas belajar. Kalau yang tanpa empati pasti akan bertanya begini, kenapa kamu nggak belajar? Besok tak bilangin sama memmu lo ya, sama bu gurumu lo ya, kalau kamu malam ini nggak belajar, itu yang tanpa empati. Tetapi kalau orang tua yang melakukan coaching atau pendekatan dengan empati, pasti akan bertanya lebih begini, oke, kakak, kamu capek ya kak? Pasti sekolah oleh lelah ya kak, belajar di sekolah. Nggak apa-apa, kamu belajar sekarang atau istirahat dulu. Nanti 10 menit lagi, mama kesini, mama temenin ya belajarnya. Nah, ini akan membuat anak kembali merasa bahwa mamanya itu ngertiin dia bahwa dia masih capek. Oke, dengan kata-kata itu akan membesarkan hati anak-anak kita, akhirnya mereka akan lebih nyaman bahwa mamanya ngertiin aku. Oh, berarti aku boleh istirahat dulu sebentar. Mau istirahatnya 5 menit atau 10 menit, Kak. Oke, dengan begitu anak-anak akan jauh merasa nyaman. Ya, oke. Lanjut, ini terkait mengajukan pertanyaan bermakna pada anak. Disarankan untuk melakukan pertanyaan terbuka yang jawabannya bukan ya sama tidak. Kita ingat juga bahwa pendidikan sekarang lebih berbasis kepada high order thinking skill untuk membuat anak proses berpikir kreatif. Karena di zaman abad 21 ini yang lebih dikuatkan adalah bagaimana cara berpikir kreatif pada anak-anak kita. Pertanyaan yang lebih menggali pikiran atau perasaannya, pertanyaan lebih fokus pada solusi atau masa depannya. Itu seperti itu. Jadi cermatin juga pemilihan kata pada anak, mengganti kata mengapa menjadi apa yang membuat. Kak, mengapa kamu sedih? Diganti apa yang membuat kakak sedih. Atau boleh ceritakan lebih jauh, Kak. Kemudian mengganti kata tetapi menjadi dan. Oke, kamu itu loh, gini. Ini anak ini pintar loh Bu, tetapi, nah itu akan mengecewakan pada anak-anak. Dirubah dengan dan. Mengganti kata harus menjadi bisa. Nanti kita bisa obrolin lebih dalam lagi ya. Oke, di situ ada juga sebuah situasi pertanyaan bermakna, cara bertanya kepada anak-anak kita. Orang tua selesai membacakan cerita. Pertanyaan bermakna yang membuat anak kemudian berpikir dan menggali proses berpikir mereka adalah, orang tua selesai membacakan cerita, apa yang kamu rasakan? Kalau kamu menjadi anak itu, apa ya kira-kira yang dia rasakan? Terkadang orang tua kalau habis bercerita kepada anak kan tanya gini, makanya kamu jadi anak yang kayak itu, si Ahmad itu loh, kan dia anaknya baik, nurut gini. Gak usah nirun sini, ngerti ya? Jadi kamu kayak Ahmad aja ya. Kalau kita ceritakan pada anak-anak, jangan pernah memberikan kesimpulan, ayah bunda, ya. Kenapa? Karena nanti anak akan malas mendengarkan kita, mereka cuma akan mendengarkan kesimpulannya saja. Anak selesai bermain, nak, di mana ya bagusnya kita simpan mainan kamu, supaya kamu mudah ngambilnya jika ingin main lagi. Itu tentu akan lebih bijaksana sebagaimana contoh kata-kata yang lainnya. Termasuk seperti anak, situasinya kakak minta ibu untuk milihkan ekstrakurikuler untuknya. Oke, aku tuh ikut ekstrakurikuler panahan atau ekstrakurikuler renang ya, Ma. Nah, atau mungkin biola ya, Ma. Atau mungkin aktivitas yang lainnya ya, Ma. Nah,
pertanyaan bermakna yang boleh dan akan nyaman pada anak-anak kita adalah, dari semua ekskul ini, mana yang paling asik menurutmu, Kak? Kamu sendiri ingin hebat di bidang apa? Kalau dari sisi waktu, mana yang paling sesuai untukmu? Kan kakak ada les ini, les ini, les ini. Nah, kira-kira dari sisi waktu, mana yang paling sesuai, Kak? Oke? Atau mungkin kan anak juga pilih ambil sebuah benda, atau mereka kita ajak ke mall, kemudian mereka minta untuk membelikan 2 mainan itu secara bersamaan. Kan kadang kita bingung, udah enggak usah satu aja, mama enggak punya uang, kita beli ini aja. Atau malah enggak usah sekalian kamu beli ini. Seharusnya tidak begitu. Tetapi kata-kata yang harus kita lakukan itu adalah, iya Kak, iya Dek, kedua mainan ini sama-sama bagus. Kamu yang paling suka yang mana dari kedua yang sama-sama bagus ini? Coba dilihat dari warnanya, kamu lebih suka warna yang mana? Kalau dilihat dari modelnya, kamu lebih suka yang mana? Oke, jadi akuin bahwa semuanya, dua-duanya suka. Dua-duanya dia sukai. Nah, dari sisi warna, dari sisi tampilan, mana yang akhirnya membuat mereka memilih salah satu. Nah, tugas kita itu seperti itu sebagai orang tua. Ya, oke. Ya. Lanjut penerapan percakapan kucing sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Coba, di situ Anda bisa lihat kalau warna orange berarti membangun kedekatan dan rasa aman, seperti itu. Terus kalau yang hijau berarti adalah area untuk mendengarkan dengan empati. Warna yang biru itu adalah mengajukan pertanyaan bermakna. Ternyata area biru untuk mengajukan pertanyaan bermakna cuma terjadi pada usia anak 6-12 tahun. Yaitu adalah dengan alasan yang logis yang membuat mereka bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Tetapi pada anak usia 0-5 tahun yang membangun kedekatan dan rasa aman ternyata sangat diperlukan sekali pada anak-anak usia 0-5 tahun. Baik itu pendekatan, bagaimana kita membangun kedekatan untuk mengembangkan dia terkait sensorinya, terkait motorik halusnya, terkait motorik kasarnya, attachment atau kemelekatan, mengeksplor banyak mainan, merotolin banyak mainan dan sebagainya. Ternyata area yang paling tinggi untuk membangun kedekatan rasa aman itu terjadi di usia 0-5 tahun. Jadi artinya kalau kita punya anak PAUD, anak-anak TK, tidak diperkenankan membuat kondisi tidak nyaman sehingga sensori, motorik halus, kasar, kemelekatan dia ketika dia proses kreativitasnya tumbuh dengan mengeksplor banyak hal, justru akhirnya menjadi mati dan hilang. Dia terkadang membuat anak akhirnya tidak berkembang sebagaimana yang kita inginkan karena kondisi saat dia membangun kedekatan dan rasa aman, di saat awal-awal dia tumbuh kembang, kita sudah membuat kondisi yang tidak nyaman dan tidak aman buat anak-anak kita. Terus mendengarkan dengan empati. Anak-anak kan di usia 0-5 tahun mereka lebih kepada basic trust. Jadi ketika mereka bercerita, mengharapkan orang tuanya itu mendengarkan. Walaupun terkadang namanya anak-anak hari ini pintar sekali memanipulasi perilaku. Mereka terkadang cerita belum tentu dengan kondisi yang sebenarnya, tetap harus kita dengarkan dengan empati dulu, kemudian kita ambil sikap, kemudian kita giring mereka untuk berinisiatif bahwa kalau bercerita mama akan lebih nyaman kalau kamu bercerita seperti ini. Mama nggak suka loh kalau adik cerita begini, tapi mama suka kalau adik cerita kayak kemarin begini. Ada cerita yang sama-sama kita suka nggak ya? Nah, kita akan jauh lebih nyaman untuk anak-anak kita. Oke, ingat di usia 12 tahun ke atas yang berkembang murni semuanya mendengarkan dengan penuh empati. Baik itu secara formal, operasional, berpikir, konsep, prefrontal cortex, kemudian identitas dirinya, bagaimana kita bermain logika, ngobrol dengan anak-anak usia 12 tahun, semuanya pada anak semakin dewasa, semakin dia banyak, kemampuan mendengar dengan empati itu menjadi sangat penting di dalam proses coaching atau pendekatan pada anak-anak kita.
Nah, di situ ada contoh-contoh. Anak berusia 4-5 tahun, mereka akan memperbanyak pertanyaan ketika melakukan aktivitas bersama anak. Saat anak bertanya, orang tua bisa menanyakan kembali apa yang anak ketahui tentang hal tersebut atau dari mana ia tahu tentang hal tersebut. Pada anak usia 4-5 tahun banyak menggali emosinya, anak perlu punya rasa percaya, diberi ruang untuk mengeksplorasi dan juga berinisiatif. Ketika anak kita punya anak di usia sekolah dasar, usia 6-12 tahun, berarti apa yang harus kita lakukan? Sudah bisa banyak menggali tentang teman-teman dan pelajaran di sekolah, bertanya untuk sesuatu yang sifatnya konkret, bukan abstrak. Mereka belum paham abstrak. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, yang terkait panca indera, itu adalah cara proses belajar yang paling efektif untuk anak usia 6-12 tahun. Terus menanyakan tentang emosi anak, mengajak anak untuk mengenalin emosinya. Kamu kecewa ya, sahabatmu, bestimu yang kamu suka, ternyata dia menceritakan kamu di belakang kamu, bertanya dan menggali tentang nilai-nilai seperti kejujuran, terus kemudian tentang nilai-nilai seperti kejujuran dan juga kasih sayang. Oke, baik. Ketika untuk anak-anak usia 12 tahun, tentu Anda bisa baca di screen yang ada di sini. Jadi saya juga perlu menginformasikan kepada Anda, ayah, bunda, wali murid dari TK, dari SD Mutiara Hati School, nanti akan ada deskripsi tentang observasi yang kita lakukan selama 3 hari ini, 2 hari yang lalu, selama 2 hari ya, Senin dan Selasa. Nanti kita akan memberikan hasil, akan disampaikan dalam bentuk tertulis ya. Insya Allah nanti akan disampaikan dalam minggu depan, akan kita sampaikan via PDF karena kita sudah berusaha untuk mengurangi penggunaan kertas. Paperless, mirip maksudnya ya. Oke, ya. Jadi orang tua nanti boleh bertanya karena semua hasilnya sekarang akan kita berikan dalam bentuk PDF ya. Oke, baik. Di situ membangun percakapan kucing akan membuat anak merasa didengarkan, merasa dipahami, dan membiasakan mereka menyampaikan pemikirannya menjadi lebih kreatif dan bertanggung jawab. Baik, saya kembalikan ke Mem Pita untuk kita ngobrol-ngobrol terkait anak-anak sekolah di SCS Mutiara Hati seperti apa, dan juga seperti apa solusinya. Yuk, kita obrolin sama-sama. Ya. Baik, terima kasih Bapak Arief. Izin Pak, ini ada yang bertanya. Parents ya dari Ananda Raufan. Saya izin bacakan ya Pak. Sampai dengan saat ini Raufan Nazira kelas 6 online school karena posisi masih di kota Samarinda. Insya Allah akhir tahun ini kembali ke Ponorogo. Nah, bagaimana prepare psikologi Raufan sebelum kembali ke Ponorogo nanti? Begitu. Karena full online school itu kan ada efek positif dan negatifnya Bapak. Begitu. Monggo. Pak Arief? Iya, sebenarnya prepare yang harus dilakukan adalah kondisi di mana mereka akan ketemu dengan anak-anak lain, dengan teman-temannya. Mereka juga harus mulai siap bertemu dengan teman-temannya juga. Jadi harus kita lakukan dengan berbicara kondisional di mana dia kelas berapa? Kelas 6 ya. Berarti kan ketika sebelum pandemi mereka sempat bertemu dengan teman-temannya. Jadi mulai bisa melalui WhatsApp, bertanya dengan memnya, ngobrol-ngobrol dengan memnya, mulai di WhatsApp grup, ngobrol dengan teman-temannya dan sebagainya. Jadi adalah kesiapan di mana mereka akan bertemu dengan teman-temannya yang akan banyak pertanyaan, dan Ananda juga harus mempersiapkan bagaimana kabar kondisi di Samarinda selama kamu di sana seperti apa. Untuk kemudian anak-anak kita bisa menceritakan ekspresi, perasaan, dan apapun bagaimana rasa rindu mereka juga sama teman-temannya. Nah, jadi ajarkan pada anak-anak yang ada di luar kota yang hari ini belum kembali ke SCS Mutiara Hati, untuk mereka bisa merangkum cerita-cerita yang nanti akan menyenangkan sebagai bentuk oleh-oleh dan kedekatan emosi bersama dengan teman-temannya. Seperti itu. Oke. Sekarang silakan Mem Pita. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya.
Selamat sore Pak Arief, saya izin bertanya. Pertanyaan pertama, jadi sekarang anak saya baru suka melempar-lempar barang dan memukul. Bagaimana cara untuk menyampaikan bahwa itu bukan sesuatu yang baik atau pendekatan apa yang bisa dilakukan? Itu pertanyaan pertama, Bapak. Oke, jadi sebenarnya pada perilaku anak yang suka melempar-lempar, kita harus tahu bahwa di dalam otaknya ada mirroring neuron, di mana anak-anak itu melakukan sesuatu pasti pernah melihat, merekam, mendengar, kemudian mereka melakukan. Sebagaimana juga anak-anak menggambar, tidak akan anak akan menggambar pocong kalau mereka belum melihat YouTube ada pocong. Ya, jadi apapun yang disampaikan pada anak melalui gambar ataupun cerita itu adalah sesuatu yang pernah mereka dengar dan mereka lihat, termasuk melempar-lempar barang. Kalau dia sudah melempar-lempar barang seperti ini, bagaimana? Kalau ini anaknya usia berapa ya? Tidak ada informasi usia berapa? Tidak ada, Bapak. Oke, jadi apapun kondisi anak usia berapapun, itu adalah perilaku yang buruk, ya kan? Datangin anak untuk paksa tangannya mengambil, ini ya usianya 2-3 tahun ya? Iya, usia 2 ke 3 tahun. Ya, kalau masa anak usia 2 atau 3 tahun, yang pertama dia belum bisa kemampuan untuk mengontrol motorik halusnya. Yang kedua itu adalah bagaimana dia belum bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Makanya disebut dengan tantrum pada anak-anak usia seperti itu. Dan pada anak usia 2-6 tahun ketika mereka ngomong kotor atau misuh atau maki atau melempar barang, kita tidak boleh heboh, tidak boleh panik. Karena anak-anak dengan cara begitu dia sedang melihat reaksi yang kita berikan. Reaksi yang kita berikan dengan perilaku yang mereka tunjukkan. Jadi artinya kita tidak boleh heboh, tidak boleh panik. Nanti kalau kita heboh, kita panik, nanti akan membuat anak apa? Nanti akan membuat anak merasa diperhatikan, perilaku itu akan diulang. Tarik tangan anak, suruh ambil barangnya, tarik berikan tekanan tangan pada anak, kemudian kita taruh di mana barang itu pembiasaan yang kita lakukan. Yang kedua, pegang tangan anak, sampaikan tunjuk ke mukanya, ngomong 45 cm, ngomong, mama ndak suka. Bukan masalah sopan atau santun, tapi bicara tentang suka dan tidak suka. Itu dulu pada anak-anak, sebelum kita berbicara tentang etika atau tidak beretika. Oke? Terus kalau orang tua sedih, marah, apa lebih baik ditunjukkan kepada anak atau sebaiknya bersikap baik-baik saja? Ini kurang spesifik ya. Kalau orang tua sedih, marah, apa lebih baik tunjukkan pada anak-anak? Ya kalau misalkan pada anak-anak masih usia dini, tentu kita tidak diperkenankan untuk menunjukkan kondisi kesedihan kita. Tapi kalau kita marah pada mereka, mungkin kita boleh sesekali menunjukkan marah, supaya mereka tahu bahwa kita serius. Kebanyakan orang tua setelah marah pada anak, kemudian datangin anak, kemudian minta maaf. Nah, itu tentu harus saya berikan pemahaman bahwa ketika orang tua marah, ya udah marah. Tapi kemudian datang kepada anak, sampaikan juga, maaf ya, mama tadi teriak-teriak. Jadi bukan marahnya, tapi teriak-teriaknya. Maaf ya, mama tadi teriak-teriak. Tapi kakak tahu nggak mama marah kenapa? Karena kakak tidak ikut aturan. Harusnya begini, kakak begini. Ingat ngomong pada anak 3 kata, 4 kata berhenti, kemudian lanjutkan lagi, 3 kata, 4 kata berhenti, lanjutkan lagi. Itu cara memberikan penjelasan pada anak-anak. Oke? Dan sebaiknya bersikap baik-baik saja. Tentu itu nanti kondisional tidak hari ini. Kalau misalkan memang kita mau marah, marah aja kalau memang ada kaitannya. Tetapi kita harus bangun konsekuensi pada anak. Kamu harus tahu kenapa mama marah, kenapa mama tidak suka. Tapi pas dia melakukan kebaikan, kita juga harus datang kepada anak-anak ngomong, nah gini loh mama suka. Sekarang harus dipahamkan oleh orang tua, ketika menyuruh anaknya mengerjakan PR, menyuruh anaknya meminta anaknya untuk belajar, banyak orang tua yang cuman untuk meminta, ayo belajar, sudah belajar belum? Anak jawab, sudah ngerjakan PR belum? Anak dengan mudahnya mereka akan ngomong, sudah. Tetapi kesalahan orang tua, kalau mewajibkan anaknya belajar atau mengerjakan PR atau melakukan aktivitas kebaikan lainnya, kita sebagai orang tua
tidak menyadarin bahwa kita juga punya kewajiban untuk checklist. Ngecek mana PR-nya, sampai nomor berapa, sudah mana bukunya, sudah dimasukkan tas belum, ayo dilihat ulang yuk sama-sama. Kadang kan anak, oh apa sih mama kan sudah gini. Udah biasa aja, kenapa mama kan cuma ngecek aja, kenapa kamu heboh? Oke, berarti kalau dia heboh berarti kan ada sesuatu. Ya kan? Nah, makanya kalau Anda ngecek nyuruh anak PR, Anda juga harus punya kewajiban untuk ngecek PR-nya. Kenapa mereka nurut sama bu gurunya, sama memnya di sekolah? Karena kalau memnya menyuruh untuk mengerjakan PR, pasti besok dicek sama memnya. Tapi kalau mama, mama paling ngomong doang. Kan gitu aja, kan terjadi apa? Mereka menjadi mengabaikan itu. Gitu ya. Oke, silakan Mem Pita. Terima kasih Bapak Arief. Ini ada pertanyaan lagi Bapak. Iya. Ya. Selamat sore Pak Arief. Bagaimana mengatasi Hasan grade 5 yang kemudian? Padahal sebentar lagi sudah mau kelas 6 dan SMP. Kebetulan kan Hasan lagi nonton ya. Betul ya Hasan ya? Itu Hasan lagi nonton juga ya. Oke ya. Kalau pada Hasan yang lagi kemudian, pada anak laki-laki, laki-laki kan Hasan ya? Betul? Iya, Pak. Oke. Pada anak kelas 4, 5, 6, baik itu laki-laki maupun perempuan, kalau ada masalah, selesaikan di luar rumah. Jangan paksakan menyelesaikan masalah anak kelas 4, 5, 6, itu di rumah. Karena kondisional anak kelas 4, 5, 6 itu sebenarnya sudah ngomong ke orang tua, say goodbye. Karena dia sudah mulai mengikatkan sama lingkungan, sama temennya, dan sebagainya. Jadi kalau Hasan kemudian seperti itu, karena mungkin dia sumpek, harus diajak keluar rumah. Supaya apa? Nanti akan lebih nyaman lagi, diajak ngobrol di luar rumah, pada anak-anak kelas 4, 5, 6 harus seperti itu. Boleh sama mamanya, terutama harus sama ayahnya. Harus sama papanya. Karena anak-anak laki-laki perlu mendapatkan contoh bagaimana menjadi laki-laki dari laki-laki yang sesungguhnya. Oke, demikian juga anak perempuan perlu juga ngobrol sama ayahnya. Seringkali kalau mereka sudah kelas 4, 5, 6 itu ngobrol berdua sama ayahnya di luar rumah. Kenapa? Supaya mereka paham melihat ayahnya bahwa oh ini loh sosok laki-laki yang suatu saat nanti kalau aku menikah, ini loh contoh laki-laki yang baik itu kayak ayahku seperti ini. Nah, mereka akan belajar di situ supaya ndak dia kalau pacaran mencelok sana, mencelok sini. Karena apa? Dia ndak pernah tahu sosok yang dia inginkan seperti apa. Makanya ayah harus ada ngasih contoh pada anaknya. Ini loh laki-laki yang baik itu kayak ayah. Ndak perlu ngomong seperti itu, anak perempuan akan melihat. Jadi ndak pacaran gonta-ganti yang seperti anak-anak yang lainnya. Seperti itu. Oke? Ya. Gitu ya Hasan ya. Berarti Hasan kalau lagi kemudian minta keluar rumah jalan-jalan muter-muter nanti happy sendiri. Ya? Oke Hasan? Iya ya. Anak-anak sebenarnya mudah kok kalau mereka ngamuk-ngamuk. Cuma dua hal yang mereka inginkan. Pertama putar-putar kota Ponorogo lewat jalan baru. Yang kedua makan, minum yang membuat perutnya bahagia. Selesai marah-marahnya. Ya, seperti itu. Oke, Mem Pita? Baik, terima kasih Bapak Arief. Apakah ada Sama-sama. pertanyaan lain? Ada yang didiskusikan lagi? Silakan, kalau ada yang mau diobrolin, nanti kembali lagi untuk pendekatan hasil observasi hari ini, satu hari, 2 hari yang lalu, itu nanti akan dilakukan penjelasan secara PDF tertulis kepada orang tua. Jadi nanti orang tua juga ada grup di mana kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut. Dan juga nanti di bulan Oktober, ingat, untuk anak-anak yang inklusi, kita nanti ada sesi konseling dan juga sesi terapi bersama khusus untuk orang tua anak-anak berkebutuhan khusus atau yang inklusi. Ya, bagaimana terapi anaknya dan sebagainya untuk orang tua. Jadi saya berharap sekali nanti di bulan Oktober orang tua, ayah dan ibu untuk anak-anak yang inklusi itu nanti akan ada sesi secara khusus ya. Dan wajib kalau bisa diusahakan ayah dan ibu datang.
Terus yang kedua nanti untuk orang tua yang lainnya, jadi kita akan juga ada sesi konseling dan juga terapi bersama-sama sebagaimana tahun-tahun sebelumnya untuk bisa menerapi anak dengan gangguan psikologis dan sebagainya yang terjadi. Jadi ada pembekalan terkait teknik-teknik terapi dan juga konseling yang berkelanjutan di SDS Mutiara Hati. Seperti itu, Mem Pita. Ya, baik. Terima kasih Pak Arief. Izin bertanya kembali untuk hasil observasi selama 2 hari ini akan disampaikan minggu ini apa minggu depan ya Bapak? Oh, minggu depan ya, minggu depan. Karena deskripsi kan ngetiknya satu-satu. Katanya satu-satu aku sayang ibu, kedua baru sayang bapak. Gitu. Ya Bapak. Gitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, mungkin Mem Pita juga bisa menjelaskan bagaimana pola pendekatan yang sudah dilakukan untuk anak-anak yang inklusi di sini, bagaimana membuat rencana pembelajaran individual, juga anak-anak yang lainnya juga bisa dijelaskan Mem Pita. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang dari sekolah lain pun juga bebas bertanya hari ini, silahkan dengan kondisional sekolah Anda masing-masing, silahkan, tidak apa-apa. Begitu Mem Pita. Selama 2 hari observasi ini, anak-anak diobservasi aktivitasnya, dari perilakunya dan juga dari segi kognitifnya juga dikonsultasikan kepada Bapak Arief. Lalu jadi Bapak, selama 2 hari ini ya, selama 2 hari ini itu anak-anak itu banyak cerita tentang kondisional di rumahnya, kondisi psikologis yang terjadi di rumahnya. Karena memang kita harus paham bahwa anak-anak sudah mulai pintar bercerita, menceritakan kondisi bagaimana ayah dan ibunya, dan mereka juga ada banyak istilahnya pembicaraan yang sifatnya pribadi sama mereka selama 2 hari ini. Jadi nanti juga akan kita sampaikan kepada orang tua dalam bentuk deskripsi. Tetapi ketika mereka ada pembicaraan yang sifatnya khusus sekali, kita tidak akan sampaikan kepada orang tua, ya, karena kami takut bahwa orang tua nanti akan memiliki persepsi yang berbeda dengan anak-anaknya, ya. Jadi kita sangat tidak nyaman, ada sesuatu yang harus kita sampaikan, ada sesuatu yang kita juga hindarin untuk tidak disampaikan. Seperti itu, Mem Pita. terima kasih Bapak Arief. Sama-sama. Inti dari sosialisasi dan pemaparan materi pada hari ini adalah pendekatan dan interaksi yang positif kepada anak-anak itu sangat penting untuk dilakukan. Mengapresiasi mengapresiasi segala hal positif yang telah mereka lakukan, karena orang tua itu adalah pendidik pertama, istilahnya seperti itu. Lalu adalah seorang figur yang harus mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan juga harus memberikan rasa percaya kepada anak. Iya, betul. Jadi kalau kita berbicara bahwa sekolah itu mengajarkan, rumah yang menumbuh kembangkan. Jadi artinya kita tidak bisa memprotes sekolah karena sekolah cuma mengajarkan. Tetapi ketika ada sebuah kondisi di mana begini, kenapa enggak begini, berarti sebenarnya yang menjadi masalah itu ada di rumah. Dari cerita kita hari ini selama 2 hari anak-anak itu, saya lihat ada anak-anak yang mau mengambil keputusan saja mereka takut untuk mengambil keputusan. Untuk mereka menulis pun juga banyak beberapa anak yang saya lihat mereka itu sangat terlambat sekali di dalam menulis. Karena apa? Ayo, kamu bisa enggak? Bisa menulis lebih cepat lagi. Loh, kenapa harus cepat? Karena nanti cepat kalau saya buru-buru nanti saya akan enggak hati-hati. Nah, sekarang bukan masa anaknya jawab seperti itu. Terus kemudian saya sampaikan, nah, coba kamu menulis lebih cepat, otomatis nanti cara berpikir otakmu juga akan lebih cepat. Ketika ada masalah, kamu juga akan mengambil keputusan lebih cepat. Karena ingat, nak, menulis itu adalah ideomotor responsif yang ada di otakmu. Ketika kamu menulis lebih cepat, berarti tanpa sadar otakmu juga bekerja lebih cepat. Kalau kamu menulisnya itu terlalu lambat sampai ketinggalan satu kata bertanya, terus bagaimana otakmu akan berpikir lebih cepat untuk menyesuaikan dengan kondisi cara menulismu. Ingat, grafoterapi itu akan mempengaruhi cara kerja otak kita ketika berubah. Makanya ada anak yang bisa menjawab seperti itu, kan saya justru heran ya. Kenapa anak ini selalu tertinggal menulisnya dibanding cepat teman-temannya? Karena ternyata tanpa sadar anak itu adalah program yang mereka download
Itu adalah bagaimana pola asuh di rumahnya yang mereka bawa ke sekolah. Jadi kalau ada anak yang sudah kelas 3 SD, kelas 4 SD kok nulisnya masih sangat terlambat sekali, justru mungkin cara menginstal kita di rumah itu yang harus kita evaluasi ulang. Oke? Itu sebenarnya jangan kemudian menyalahkan kok anaknya begini, kalau misalkan memnya nyuruhnya cepat, kemudian anaknya nangis, kemudian kita heboh. Jadi anak juga harus siap-siap kecewa. Sebagaimana kita yang sudah dewasa ini seringkali dikecewakan. Gitu ya. Itu yang harus kita pahamin. Jadi anak harus kecewa untuk dia berubah lebih cepat. Jangan selalu dibela. Karena terkadang kita sebagai orang tua harus melepas dan menegakan anak kita untuk dimarahin, untuk mengakui kesalahannya. Sampai saya heran ada anak ketika ditanya, hal buruk apa yang sudah pernah atau sedang kamu lakukan selama sekolah di SDIS Mutiara Hati, dia bingung. Tidak ada satupun yang dia sebutkan. Aneh. Bagaimana? Berarti itu menunjukkan anak ini tidak tahu emosi dirinya, tidak tahu bagaimana dirinya menyikapin sesuatu masalah, yang akhirnya yang terjadi apa? Anak ini akan menjadi tidak baik-baik saja interaksi sosialnya ke depan. Kan kita tidak selama-lamanya dampingin anak sepanjang hidup kita, kan tidak mungkin. Gitu loh ya. Jadi artinya ini ada program yang salah di-download oleh anak itu di rumah. Seperti itu. Oke, silahkan Mem Pita. Ya, jadi pembiasaan terhadap anak dan sikap tegas pada anak itu juga hal yang sangat penting ya Bapak ya. Karena anak itu tidak selamanya bersama dengan orang tua gitu. Kita sebagai orang tua juga tidak selamanya bisa mendampingi anak. Ya, jadi pentingnya untuk menumbuhkan sikap mandiri dan sikap tegas tersebut kepada anak. Silakan. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir untuk sosialisasi pada hari ini, ya Bapak. Izin bertanya, bagaimana membiasakan teknik coaching kepada anak karena terkadang orang tua timbul rasa tidak sabarnya, akhirnya cenderung menjadi mentoring. Bagaimana kalimat yang benar untuk membedakan antara coaching atau mentoring? Jadi sebenarnya di dalam proses coaching itu kan kita memastikan bahwa kita itu satu rakit dulu sama anak. Jadi ketika anak berbicara apapun, bercerita tentang sesuatu apapun, kita pastikan bahwa kita mengiyakan dulu. Sehingga anak yakin bahwa oke, mama ternyata support aku, ternyata mama dukung aku, ternyata mama ngertiin aku. Nah itu yang harus dipahamkan pada anak dulu. Jadi setelah begitu, kita harus paham, jadi kenapa kita timbul rasa tidak sabar? Karena apa? Kita tidak ngikutin anak, kemudian membelokkan anak. Tetapi kita memaksakan anak ke arah jalan yang kita paksakan. Itu yang terkadang membuat kita emosi karena kok anak tidak ngerti-ngerti. Ingat, perangkat berpikir anak itu belum sesempurna kita. Belum seperti kita. Yang kita yang sudah dewasa ini kadang pun sama pasangan aja sering sekali miskomunikasi. Apalagi pada anak-anak yang usianya mereka masih belum balik, belum akil, belum dewasa. Jadi kita harus lebih paham lagi seperti itu ya. Terus kemudian bedanya coaching atau mentoring, sebenarnya mentoring lebih kepada mengarahkan anak kepada sesuatu yang kita inginkan. Itu mentoring. Tetapi coaching itu adalah sebuah pertanyaan yang menggali anak, akhirnya dia tahu dia harus melakukan apa. Itu perbedaannya di situ. Paham ya? Jadi kalau kita pada coaching berarti apa? Nah, coba sebutkan satu hal saja yang ingin kamu lakukan hari ini dan membuat mama juga bangga punya anak seperti kamu. Nah, coba kamu sebutkan satu prestasimu yang kamu senengin. Nah, kamu paling suka mata pelajaran apa di sekolah? Jadi kita berbicara pada anak bukan sesuatu yang mau kita inginkan, tapi sesuatu yang disukai anak. Itu coaching itu di situ. Jadi coaching itu adalah bertanya kepada sesuatu yang anak sukai, bukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Oke? Jadi ketika mendampingi anak-anak itu adalah proses kita adalah kita harus berbicara yang anak sukai. Kuncinya itu, supaya kita tidak emosional. Oke, silakan Mem Pita. Baik, Bapak, ini ada satu pertanyaan lagi, Bapak. Dari Ayah Dio.
sore Pak Arif, satu lagi seperti halnya Dio Detu, menulisnya juga belum cepat. Apa yang bisa kita perbaiki cara asuh kita sebagai orang tua? Oke, jadi terkadang anak menulisnya belum cepat karena terkadang kita menyuruh anak untuk menulis dengan penuh kehati-hatian supaya tulisannya bagus. Ternyata kan tidak perlu seperti itu. Tetapi kadang anak menjadi terlambat karena tulisan dia terlalu besar. Coba untuk memperkecil tulisannya, kemudian dia membuat tulisan yang singkat, hindarkan untuk menggunakan menggunakan huruf A yang ada topinya, karena itu membuat tidak nyaman dan akhirnya membuat lama. Jadi saya sangat tidak menyarankan anak-anak untuk menulis dengan menggunakan A yang topi, karena itu melelahkan. Di satu sisi tanpa kita sadarin juga membuat anak akhirnya mereka kurang percaya diri karena sibuk dengan dirinya menjadi berlebihan. Itu penelitian-penelitian dan juga observasi kita pada anak-anak dengan huruf A-nya yang pakai topi. Jadi A-nya yang A biasa gitu aja itu lebih bagus untuk anak-anak dan itu sangat simpel sekali. Sama seperti kita kalau lihat orang dengan tanda tangan yang sangat ruwet sekali, panjang sekali, nah kita tahu orangnya seperti apa. Kalau tanda tangan saya kan paling gampang ya ditiru oleh manusia, oleh teman-teman ya, straight gitu aja kan. Ya sesimpel itu juga saya. Oke, itu yang harus dilakukan seperti itu ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Arif atas penjabarannya. Berikutnya adalah sesi foto bersama. Oh, ada foto ya? Silahkan on cam. Ya, sebelum mengakhiri acara ini, mari kita foto bersama. Silahkan. Kameranya dinyalakan. Sudah siap? Satu. Sudah siap? Ya. Karena beberapa slide mem ya. Di tengah. Ya. Ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, slide yang kedua. Senyum dong bukan? Senyum Mama Caca. 1, 2, 3. Oke. Mama Caca mah senyum terus, nggak suruh senyum. Ya. Slide yang keempat. Slide yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Ya, yang terakhir, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Sudah, Mansri. Oke, terima kasih. Ya, karena waktu sudah semakin sore, kita memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Acara demi acara telah kita lalui bersama-sama, telah kita dapatkan ilmu yang sangat berharga dari Bapak Arif. Ya, mari kita terapkan ilmu tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam parenting ya, di rumah, ya, agar lebih bermanfaat seperti itu. Ya, pola asuh di rumah. Terima kasih atas kehadiran dan antusias para peserta All Parents yang hadir, karena semangat dan antusias dari All Parents dan peserta sekalian membuat acara ini terasa sangat istimewa. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada perilaku atau ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Arif. Selamat sore. Sore, Bu Indah. Terima kasih Pak Arif. Sami. Terima kasih Bapak, izin live. Ya, silakan. Terima kasih Bapak, izin live. Oke. Sekarang di